Selamat pagi arek-arek semuanya, senang sekali saya bisa kembali berada di Yogyakarta International Airport, Bandara Baru Yogyakarta yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Bandara baru yang lebih besar, lebih megah, lebih estetik, lebih bersih, lebih indah pokoknya. Dan ngomong soal perjalanan saya hari ini, saya akan terbang ke suatu destinasi, ke suatu pulau tepatnya, yang kalau kalian ngomongin soal liburan pasti nggak akan jauh-jauh lah dari tempat ini, pasti akan termention ya. Jadi hari ini saya akan terbang bersama maskapai Lion Air menuju ke Denpasar, Bali. Kira-kira saya bakalan ngapain aja ya selama di Bali nanti? Ikuti videonya sampai akhir. Dia kenapa gemesin banget sih? Jadi sudah selesai pemeriksaan keamanan, security check sudah dinyatakan aman, layak terbang, menuju ke ruang tunggu keberangkatan. Nanti di gate berapa ya? Belum ngecek lagi. Jadi semalam saya web check-in, sudah cetak boarding pass elektronik di gate 2A kalau nggak salah, tapi tetap harus memastikan ya ternyata gate 3560 jam 9.50 tujuan Denpasar nanti melalui 1A. Jadi yang terupdate ada di papan informasi seperti ini. Atur ingkang pungkasan kagem penumpang kanthi nomor penerbangan. Jadi sekarang saya sudah berada di ruang tunggu keberangkatan ya. Dan masih nyambung soal web check-in. Jadi Lion Air membuka layanan web check-in mulai 12 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalian bisa melakukan check-in sebelum terbang. Dan benefitnya kalian bisa memilih kursi secara gratis ya, tidak dikenakan charge tambahan lagi, keren banget. Dan saya pastinya sudah mengamankan window seat saya. Dan ngomong-ngomong soal penerbangan hari ini, kalau nggak salah ya, flight history penerbangan JT3560 ini nanti menggunakan pesawat datangan Lion Air dari Pekanbaru tujuan Yogyakarta yang akan melanjutkan penerbangan ke Denpasar dan akan kembali ke Pekanbaru di rute yang sebaliknya. Oh, itu datang pesawatnya. Jadi baru saja mendarat pesawat Lion Air keberangkatan Pekanbaru tujuan Yogyakarta yang sudah terhubung dengan Garuda di gate 1A yang kemungkinan besar akan membawa saya terbang ke Denpasar ya. Sekarang lagi proses turun penumpang dan unloading bagasi. Rencana boarding itu jam 9 lebih 20 sih, jadi masih cukup waktu. Semoga bisa terbang on time. Bebas berkelana buat saya adalah bebas menentukan pengen terbang kemana dan menantang diri untuk menuju ke destinasi wisata yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Ngerasa nggak sih kalau setiap ke Bali cuma ke pantai lagi dan lagi, padahal Bali itu nggak melulu soal pantai aja. Cobain deh jelajahi sejarah di situs Candi Gunung Kawi yang megah, atau mencicipi cita rasa salah satu kopi termahal di dunia, yaitu kopi luwak yang juga baru pertama kali saya coba di Bali. Dan jangan lewatkan air terjun Temesi yang masih asri, yang pastinya cocok banget buat menghilangkan segala kepenatan. Perjalanan dari Jogja ke Bali kali ini kembali saya percayakan pada Lion Air, maskapai berbiaya rendah yang menjadwalkan beberapa penerbangan dalam sehari. Sudah pasti tiket pesawatnya saya beli di tiket.com, konsisten dengan interface aplikasi yang user-friendly dan menawarkan banyak pilihan rute penerbangan dengan harga termurah, bikin saya bebas berkelana bareng tiket.com yang sudah 13 tahun berjalan. Buruan beli tiket pesawat murah di tiket.com mumpung ada promo anniversary yang ke-13 dan pakai juga kode promoku buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan Rp300.000. Kalaupun harus batal terbang, tiket.com punya fitur 100% refund untuk penerbangan domestik dan internasional. No stress, semua beres. Ayo temukan banyak pengalaman baru di setiap perjalanan bareng tiket.com karena sekarang giliran kamu buat bebas berkelana. Kira-kira mau kemana? Komen di bawah ya.
Jam 9.18 awal 2 menit menjadi yang pertama boarding. Ini adalah pesawat Lion Air berdampingan dengan Super RJ tujuan Balikpapan kalau nggak salah. Bali I'm coming. Lion Air baik-baik di jalan. Ya, kayak yang baru ya. Kakak. Menuju ke nomor 29 Alpha. Ini kayaknya kursinya bagus ya, baru. Nah, saya duduk di sini dekat jendela. Sudah mengamankan posisi saya di kursi nomor 29 Alpha. Ini adalah armada Lion Air, pesawat Boeing 737-900ER dan berkode registrasi PKLSR. Pesawat ini masih tergolong cukup muda ya, usianya baru sekitar 7 tahun. Dan lihat operator historinya, sebelumnya dioperasikan oleh Thai Lion Air dan per April 2020 dioperasikan di Lion Air Indonesia dengan kapasitas 215, konfigurasi 33 22 kayak eksekutif, dan total kapasitasnya 215 penumpang ya, all economy class. Dapat di sisi dekat jendela, cuman jendelanya kok agak buram ya, kayak ada bekas lem gitu. Tapi ini kayaknya pesawatnya ya masih terasa baru, terus kursinya tuh kayak bukan Lion Air banget gitu loh, meskipun warnanya sama, tapi kursinya kayak yang lebih empuk, lebih tebel gitu. Nah, ini space kursinya untuk Lion Air tuh memang agak lebih sempit ya dibandingkan ekonomi kelas yang lain. Kapasitasnya banyak, tapi masih bisa selonjoran sih sebenarnya. Di sini ada penumpang yang terhormat. Meja lipat. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman Dan telah ada menyala. safety Kami instruction. mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Terima kasih. Dear passengers, welcome aboard Lion Air Boeing 737-900. We are delighted to have you with us today. Perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate use of the safety equipment on board. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet. Dear passengers, in preparation to take off, please fasten your seat belt. Jadi penerbangan Jogja Bali itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dari Jogja tadi berangkat menjelang jam 10. Rencana tiba di Bali sekitar jam 12 lebih sedikit, karena ada perbedaan waktu 1 jam antara WIB dengan WITA. Dan sebenarnya perjalanan siang itu dekat jendela bisa lihat pemandangan. Tadi rutenya melewati sisi Gunung Merapi, cakep banget view-nya. Kemudian lewat atas sekitar Surabaya itu lihat jembatan Suramadu, dan kita sudah prepare for arrival ya. Sebentar lagi kita akan melakukan pendaratan di Pulau Bali. Ini kayaknya kalau naik kereta udah masuk daerah operasi 9 ya, udah di sekitaran Banyuwangi.
Jadi penerbangan Lion Air ini kan penerbangan low cost ya, berbiaya rendah. Jadi tidak ada in-flight meals dan in-flight entertainment secara cuma-cuma. Jadi kalau kalian butuh hiburan, mungkin bisa dipersiapkan di gadget, bisa dinikmati selama penerbangan. Dan ternyata untuk Lion Air ini ternyata ada layanan makanan dan minuman secara berbayar, tapi biasanya cuman air mineral dan makanan ringan ya, kayak mie instan seduh gitu. Lumayan sih sebenarnya untuk penerbangan 1,5 jam, kalau kalian lapar bisa dipakai buat mengganjal perut. Para penumpang yang terhormat, saat mendarat sudah dekat. Silahkan kembali ke tempat duduk Anda, kencangkan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Oke, saat ini sudah nampak garis terluar, garis paling timur Pulau Jawa ya. Kita sudah menyeberangi Selat Bali dan sebentar lagi kita akan segera mendarat. Penumpang yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan prepare landing dari Igusti Ngurah Rai Airport of Denpasar, Bali. Please remain seated and fasten your seatbelt and three has come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Welcome to Bali. Setiap kali ke Bali, nggak jauh-jauh dari wisata pantai ya. Yang paling gampang dijangkau memang wisata pantai, tapi saat ini saya berada di tempat yang tidak biasa, yang saya kunjungi setiap kali datang ke Bali. Saya sudah berada di Desa Tampak Siring, di wilayah Kabupaten Gianyar, di Bali. Dan ini adalah situs Candi Gunung Kawi. Ada yang berbeda dengan candi ini. Kira-kira apa yang berbeda? Mari kita cari tahu. Jadi sudah berapa ratus anak tangga yang saya turuni ya dari ketibaan di pintu masuk. Dan ini nampaknya sudah mendekati lokasi Candi Gunung Kawi. Sedang melewati jembatan, ada sungai yang kalau nggak salah ini namanya Sungai Pakerisan yang membelah di situs Candi Gunung Kawi ini. Sekarang giliran naik tangga lagi. Jadi di situs Candi Gunung Kawi ini ada dua sisi candi. Satu ada di sebelah kanan saya, kemudian dipisahkan oleh aliran Sungai Pakerisan. Satu ada di sebelah sana. Saya mau lanjut ke sebelah sini dulu ya. Jadi inilah keunikan situs Candi Gunung Kawi ya. Di saat candi yang lain itu berupa susunan batu ya, jadi dari batu yang disusun. Sedangkan Candi Gunung Kawi ini dipahat langsung di gunung. Makanya dikenal dengan nama Gunung Kawi, berasal dari dua kata namanya. Gunung yang artinya pegunungan dan Kawi itu artinya pahatan. Jadi secara harfiah artinya adalah pahatan candi yang langsung di batu gunung. Jadi candi ini berada di atau berasal dari abad ke-11 di masa pemerintahan Raja Udayana ya. Dan dengan pernikahannya dengan seorang putri dari Jawa,
mempunyai 2 anak, yaitu Erlangga yang kemudian menjadi raja di Jawa, serta anak bungsu yang kemudian memerintah di Bali. Di sini suasananya sejuk banget, banyak pepohonan, mendengar suara sungai, syahdu banget ya. Megah banget ternyata dilihat dari dekat. Nanti saya akan kembali menyeberangi Sungai Pakerisan ini. Pengen lihat juga yang ada di sebelah sana ya. Tadi kan sudah lihat yang sebelah sini, pengen lihat yang sebelah sana sekarang. Yuk. Jadi untuk yang di sisi sebelah sini ternyata serupa juga ya, hanya jumlahnya saja yang berbeda. Kalau tadi di sana kita melihat ada 5 pahatan candi, yang di sini hanya ada 4. Tapi cakep sih. Oke, kunjungan di Candi Gunung Kawi kayaknya sudah cukup ya. Kalian yang mau ke sini harus menempuh jarak sekitar 40 km dari kota Denpasar. Dan harus nyiapin fisik karena kalian harus turun naik tangga yang cukup terjal. Jadi bener-bener harus strong. Habis ini kita kemana? Ikuti terus video kali ini ya. Kayak udah jompo ya. Aduh. Pemandangannya nah cakep banget. Oke, siap. Sini ya, oke. Sini aja deh di pinggir. Jadi setelah kunjungan saya di situs Candi Gunung Kawi, saya langsung bergeser ke tempat ini ya. Tadi di awal sudah dijelaskan proses pengolahan biji kopi, baik yang tradisional maupun yang processing dari luwak. Nah, sekarang saya mau testing ya, nanti akan disediakan beberapa tester kopi dan olahan yang lainnya. Kira-kira akan seperti apa ya, ini penasaran banget karena belum pernah minum olahan kopi luwak yang boleh dibilang sebagai salah satu kopi yang termahal di dunia. Emang prosesnya rumit jadi pantesan mahal gitu ya. Jadi buat ngebedain kopinya itu dilihat dari lebar daunnya. Kalau yang daunnya lebar-lebar, cenderung lebar, ini Robusta. Nah, yang dibedain adalah ini cenderung lebih kecil daunnya, ini Arabica. Kalau ngelihat bunga kopi itu seperti ini. Nah, buahnya ini yang belum matang. Nah, kalau udah matang banget tuh warnanya merah tua. Mana ya? Kayak gini lah. Jadi di sini kita dijelaskan ini jenis-jenis kopi yang sudah kering. Ini bijinya dibedakan dari ukurannya ya, Robusta dan Arabicanya. Kalau yang Arabica katanya cenderung lebih asam, yang Robusta itu lebih kuat. Ada yang bijinya lebih bulat, ada yang oval. Aku gampang lupa yang membedakan Robusta dan Arabica itu. Nah, kalau ini yang dari luwak setelah proses dimakan oleh luwak. Seperti ini, itu bentuk aslinya seperti itu tuh. Nah, ini semua prosesnya dilakukan secara konvensional, disangrai dengan tungku api. Nah, nanti hasilnya seperti ini, terus setelah ditumbuknya juga manual, menghasilkan bubuk kopi seperti ini yang sudah disaring, yang ini siap untuk disajikan. Jadi gini ya kira-kira pembuatan proses kopi luwak yang memang terkenal mahal. So, jadi di sini kita sudah disediakan bermacam-macam tester, ini olahan kopi, teh, dan nggak tahu deh rempah-rempah yang lain segini banyak. Itu sudah ditaruh sesuai dengan ingredient dan namanya masing-masing. Nanti saya nggak bisa hafal satu-satu, kayaknya yang hafal cuman staff di sini ya. Nanti akan saya mention satu-satu nih pokoknya. Mana tadi khasiatnya macam-macam jadi lupa. Menarik sekali ya. Jadi sebelum mencicipi kopi luwak, kopi yang mahal minta ampun, aku pengen
mencoba sekian banyak tester, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 8, 13 tester yang sudah disediakan. Dimulai dari, saya harus nyontek dulu ya, bentar ya. Ini lemongrass, ini teh dari serai berarti ya. Katanya bagus buat kulit, biar glowing. Ini enak. Ini rasanya sudah familiar. Terus rice tea, ini dari beras merah coba. Teh dari beras merah, baru ngeh. Ini tadi fungsinya buat apa saya lupa. Iya, rasanya kayak beras disangrai. Kerasa banget rasa berasnya. Terus ini ginger tea, ini bagus buat tenggorokan juga katanya. Pas banget buat saya yang lagi batuk. Ini dari jahe ya. Oh, ini rasa yang familiar juga. Kemudian ini dari bunga rosella, warnanya kelihatan banget. Asam. Ini seger banget, asam. Kalau dibikin dingin kayaknya enak. Terus yang berikutnya adalah, oh ini coklat nih, coklat panas. Karena di sini juga ada produksi dari biji kokoa atau kakao ya, kokoa. Diolah sendiri, jadi hot chocolate. Ini kalau di kereta jadi coklat panas ya. Coklat banget rasanya. Masih banyak, Rek. Ini adalah dari saffron tapi yang sudah dicampur dengan kurkuma. Nih. Biasanya saffron itu kalau kalian tahu aromatiknya agak unik, tapi ini karena sudah dicampur kurkuma ya. Enak juga sih ternyata, rasanya kayak permen. Ada lagi, nah ini kulit manggis, ini ada ekstraknya, ini dari mangustin, dari ekstrak kulit manggis. Wanginya kayak blackcurrant. Yang berikutnya ini adalah avocado coffee, berarti coffee dimix sama alpukat coba. Iya, ada alpukatnya sih. Next, ini kopi Bali. Bali Natural, ini mix dengan Robusta dan Arabica dicampur tanpa gula. Kuat banget ya aromanya. Pahit. Pahit banget. Terus yang ini kopi dengan ginseng. Tadi di sini juga ada tanaman ginseng dimanfaatkan sebagai campuran kopi. Ini lebih enak di lidah. Tadi pahit banget sumpah kopi hitamnya. Yang ini, bentar nyontek dulu. Oh, ini coconut coffee. Berarti kopi dimix dengan kelapa. Warnanya mirip ya. Aromanya kelapa banget. Lebih manis, lebih terasa gurihnya karena ada kelapanya. Apalagi tuh, ini mochaccino. Nah, warnanya mirip, tapi namanya beda. Ini manis juga. Nah, tester yang terakhir, vanilla coffee. Nah, coffee dengan vanilla. Mirip sih. Jadi kira-kira itu ya, saya sudah nyobain semua tester yang disediakan. Nanti diminum sampai kembung. Dan ini dia gongnya. Ini adalah kopi luwak. Tadi sudah lihat prosesnya seperti apa. Hewan luwaknya juga sudah lihat. Ini salah satu kopi termahal karena di sini satu cangkir ini dikenakan ongkos menikmati secangkir kopi luwak ini dengan harga sekitar 50 ribuan. Ini versi tanpa gula, versi pahitnya. Nanti bisa ditambah gula kalau senang kopi yang manis ya. Aromanya tidak meninggalkan aroma yang lain, benar-benar pure aroma kopi. Wah, pahit. Ya namanya kopi pasti pahit ya. Tapi ini strong banget ya. Kayaknya dijamin melek kalau minum ini. Jadi untuk pertama kalinya saya mencoba kopi luwak.
Setelah tadi saya mencicipi kopi luwak, saya sekarang berada di sekitar Gianyar dan kembali dipaksa olahraga lagi karena saya akan menuju ke salah satu waterfall atau air terjun yang ada di Gianyar ini. Saya akan memulai perjalanan turun menyusuri jalanan. Kira-kira akan secantik apa air terjun di Bali ya. Jadi wisata air di Bali nggak cuma bermain air pantai tapi juga mengunjungi air terjun. Ayo kita mulai olahraga. Jadi untuk menuju ke air terjun kita akan melewati petak jalan kecil di tengah area persawahan. Dan destinasi yang akan saya tuju ini namanya air terjun Temesi. Tadi saya sudah memastikan ya, takut salah mention namanya. Di tiketing saya sudah memastikan namanya air terjun Temesi. Cara orang Bali menyebut air terjun ini ya. Wah, turunan lagi. Mulai turun ya. Wah, ini adalah trek yang harus kita lalui untuk menuju ke air terjun Temesi. Dari sebelah sana sudah terdengar gemericik air sih. Tapi trek kita ke arah sini dulu. Kalau pas turun sih sebenarnya effortnya nggak terlalu berasa ya, tapi nanti pas naik, wah amazing sekali. Kayak tadi di situs Candi Gunung Kawi ya. Masih turun lagi, Rek. Nah, setelah trekking, cuman beberapa menit aja sih. Akhirnya saya tiba di dasar aliran sungainya. Ini hati-hati sekali untuk menuruni anak tangga ini ya. Ini dia. Tada! Jadi saya sudah tiba di lokasi di mana air terjun ini berada, namanya air terjun Temesi. Dan menurut warga sekitar yang sempat saya tanya, ternyata lokasi air terjun Temesi ini baru dibuka sekitar 5 bulan ya, dari sekitar bulan Februari. Dan memang effort untuk kesini sebenarnya tidak terlalu susah. Menuruni beberapa anak tangga yang ya ada bagian terjal, ada bagian landainya, dan begitu tiba di sini ya memang terbayar. Suasananya sejuk, asri, dikelilingi pepohonan, melihat air terjun, suara gemericik air yang menenangkan ya, benar-benar untuk healing dan merefresh pikiran. Dan menurut info juga yang saya tanya tadi, daerah ini atau lokasi ini sempat menjadi sumber batu padas yang digunakan untuk pembangunan pura di Banjar sekitar sini. Kalau untuk ketinggiannya mungkin belasan sampai puluhan meter ya, sampai ke atas sana. Dan apalagi, saya speechless ngeliat pemandangan seperti ini, asli cakep banget. Wih, mantep banget di sini, seger banget, kena air, kena angin. Sekali-sekali kalian kalau ke Bali wajib mengunjungi air terjun Temesi di Kabupaten Gianyar. Padahal di awal video saya bilang ya, wisata di Bali nggak melulu soal wisata pantai ya, makanya saya rekomendasikan beberapa destinasi yang bisa kalian kunjungi selama di Bali selain wisata pantai. Tapi saking cantiknya wisata di Bali, tetap aja ya tergoda untuk mampir. Dan saat ini saya sedang berada di Pantai Legian, tidak jauh dari Pantai Kuta. Sedang jadi anak senja menikmati samsat matahari yang sebentar lagi tenggelam. Dan kira-kira itu aja video perjalanan yang bisa saya share. Semoga informatif dan menghibur. Dan terima kasih buat arek-arek yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan dan cerita yang berikutnya. Sehat selalu, pamit!
Samsatnya bagus banget ya.